Tingkat atas menara pil terdiri dari aula yang sangat luas dan megah. Biasanya, kepala menara pil yang hebat hanya akan menerima tamu di sini ketika mereka adalah VIP. Pada saat ini, ada beberapa sosok yang duduk secara acak di dalam aula besar ini, yang telah dikosongkan untuk waktu yang lama. Seorang pelayan wanita dengan hormat menuangkan teh. Keke, Feng Zunse, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Anda masih memiliki cara yang bebas dan mudah itu. Xuan Kongzi di kursi pemimpin memandang pria tua berpakaian hijau dengan senyum di wajahnya dan tertawa. Pria tua berpakaian hijau itu secara alami adalah Feng Zunse, yang telah melakukan perjalanan tanpa henti dari paviliun bintang jatuh setelah menerima pesan Xiao Yan. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa setelah mendengar kata-kata Xuan Kongzi, bagaimana saya bisa senyaman kamu, kepala yang hebat. Paviliun bintang jatuhku hanyalah sebuah karakter kecil jika dibandingkan dengan menara pil. Ada seorang pria yang agak kuno sedang duduk di samping Feng Zunse. Tubuhnya kaku. Itu lurus seperti tombak, memberi seseorang perasaan yang tajam. Seolah-olah yang duduk bukanlah orang, tapi pedang yang mengandung aura tajam. Keke, diriku yang dulu tidak meninggalkan wilayah pil untuk waktu yang lama. Bolehkah saya tahu siapa teman ini? Mata Xuan Kongzi menatap pria kuno itu saat dia bertanya sambil tersenyum. Saya sudah lama melupakan nama lama saya. Selanjutnya, saya telah membuat nama untuk diri saya sendiri, Tai Jian, pedang logam. Pria kuno ini sopan kepada Xuan Kongzi. Dia menangkupkan kedua tangannya, dan wajahnya menunjukkan senyum yang agak jelek. Tai Jian? Mungkinkah Tianjian Zunzi yang mencuci gerbang pedang giok dengan darah 5 tahun lalu? Kejutan segera melintas di wajah Xuan Kongzi saat dia bertanya. Wajah orang tua Tai Jian bergerak sedikit sebelum mengangguk. Jelas, dia tidak ingin berlama-lama membahas topik ini. Karakter orang tua ini seperti ini. Permusuhan antara dia dan sekte pedang giok terlalu dalam. Sulit untuk menjelaskan semuanya dalam waktu singkat. Feng Zunse tertawa dan tiba-tiba menyapu matanya ke aula besar itu. Dia bertanya, di mana Xiao Yan? Anak kecil itu memanggilku ke sini. Jangan bilang padaku bahwa dia bahkan tidak akan menunjukkan dirinya. Keke, apa yang Feng tua katakan? Bagaimana anggota generasi yang lebih muda ini bisa menipu orang yang lebih tua sepertimu? Tawa lembut ditransmisikan dari luar aula besar ketika suara Feng Zunse baru saja terdengar. Segera, beberapa sosok mendorong pintu dan perlahan masuk. Mata Xiao yang terfokus pada Feng Zunse di dalam saat dia memasuki aula besar. Dia segera menghela nafas lega. Feng Zunse mutlak diperlukan untuk operasi ini. Oleh karena itu, Xiao Yan merasa diyakinkan setelah secara pribadi melihat Feng Zunse di aula. Bintang 9 Douzong. Feng Zunse mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Cangkir teh di tangannya sedikit bergetar saat dia berseru kaget. Dia ingat dengan jelas bahwa Xiao Yan baru saja menerobos ke kelas Douzong ketika mereka berpisah. Bagaimana kekuatan Xiao Yan bisa melambung ke bintang ke-9 dalam waktu kurang dari setahun? Wajah Tai Jian Zunze yang tampak tegas di sisi Feng Zunze bergerak sedikit. Beberapa kejutan melintas di matanya yang tenang. Feng Zunze telah memberitahunya secara rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan Xiao Yan. Dari cara Feng Zunze berbicara, jelas terlihat bahwa dia sangat senang dengan murid Yao Chen. Awalnya, Tai Jian Zunze tidak begitu yakin dengan murid Yao Chen. Namun, sekarang dia telah melihat Xiao Yan secara pribadi, dia akhirnya merasakan keanehan tersembunyi di bawah wajah muda ini. Keke, aku hanya beruntung. Xiao Yan tertawa saat dia berjalan ke aula besar. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunse, dan Xian yang tampak malas mengikuti di belakangnya. Gadis ini sangat tidak puas karena Xiao Yan membawanya untuk bertemu orang-orang tua ini. Bukankah lebih baik membiarkannya tidur lebih lama? Feng Zunse tersenyum. Matanya bergeser sebelum mengeras pada dokter peri kecil dan Tian Huo Zunse tanpa bergerak. Tian Jian Zunse di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi muram di wajahnya yang kuno. Matanya menatap tajam pada keduanya. Menjadi seorang elit Douzun, dia bisa merasakan bahwa orang tua dan wanita ini sepertinya memiliki kekuatan yang sedikit lebih kuat darinya. Siapa dua ini? Feng Zunse mengedipkan matanya.
Dari cara dia melihatnya, kedua orang ini sepertinya memiliki hubungan yang dalam dengan Xiao Yan. Selain itu, hal yang menyebabkan dia lebih memperhatikan adalah kekuatan dari dokter peri kecil dan Tian Huo Zunse. Dari akal sehatnya, kedua orang ini sama-sama telah mencapai level bintang 3 Douzun. Mereka semua adalah teman saya dan juga akan menjadi pembantu selama operasi ini. Ini dokter peri kecil dan ini Tian Huo Zunse. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Bahkan dengan ketenangan Feng Zunse, hatinya tanpa sadar bergetar sedikit saat mendengar perkenalan Xiao Yan. Dia belum pernah melihat Xiao Yan selama lebih dari setahun, namun kekuatannya tidak hanya melonjak ke bintang ke-9 tetapi dua teman kuat dengan kekuatan bintang 3 Douzun setelah muncul di sampingnya. Pertumbuhan yang cepat ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dia memang layak menjadi murid yang menarik perhatian orang tua itu. Seseorang benar-benar tidak bisa menilai dia menggunakan akal sehat. Feng Zunse tertawa getir di dalam hatinya. Lebih dari setahun yang lalu, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda yang baru saja memasuki dataran tengah. Namun, sekarang dia sudah berhasil membuat nama untuk dirinya sendiri di dataran tengah. Berita tentang persaingan yang mengguncang bumi selama pertemuan Pil telah menyebar ke seluruh wilayah dataran tengah. Berdasarkan tebakan Feng Zunse, kemungkinan ekspresi pavilion petir angin akan cukup menarik setelah mendengar berita itu. Seorang guru alkemis tingkat 8 bukanlah seseorang yang bisa disinggung. Ini Taijian Zunse. Dia juga penolong yang saya temukan. Beberapa teman di masa lalu mundur setelah mendengar bahwa kami berencana menentang Hall of Souls. Saya juga tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Orang-orang ini memiliki faksi sendiri di belakang mereka. Mereka takut mereka mungkin akan membuat marah Hall of Souls dan mereka akan membalas dengan mencuci faksi mereka dengan darah. Feng Zunse menghela napas. Setelah itu, dia menunjuk Taijian Zunse di sampingnya dan berkata, Taijian Zunse ini sendirian dan tidak memiliki hubungan apapun. Saat itu, dia juga berutang budi kepada Yao Chen. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membalas dendam perseteruan darahnya. Dia telah mengambil inisiatif untuk mengikuti saya ketika dia mendengar bahwa saya akan menyelamatkan Yao Chen. Xiao Yan diam-diam mengangguk saat mendengar ini. Tampaknya Feng Zunse cukup aktif selama periode waktu ini. Namun, Hall of Souls terlalu kuat. Bahkan ahli kelas Douzun tidak akan berani menyinggung perasaan mereka. Namun demikian, hati Xiao Yan merasakan kekaguman pada Taijian Zunse ini karena dia bisa melangkah maju dan meminjamkan sebagai tangan. Membuat situasi yang sempurna menjadi lebih sempurna mungkin tidak menguntungkan, tetapi memberikan bantuan saat dibutuhkan benar-benar dianggap sebagai harta karun. Xiao Yan akan mewakili guru sambil berterima kasih kepada Taijian Zunse atas kebenarannya. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia menghadapi Taijian Zunse, menangkupkan kedua tangannya, dan berterima kasih padanya. Alasan saya berhasil membalas dendam adalah karena bantuan Yao Chen. Sekarang saya telah membalas dendam, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan. Selama orang tua itu bisa melarikan diri dan mengizinkanku membalas budi sebesar ini, menerobos masuk ke Hall of Souls bukanlah apa-apa. Aku juga ingin bertemu dengan orang-orang yang bukan hantu atau manusia. Suara Taijian Zunse agak serak saat dia berbicara. Xiao Yan terdiam saat mendengar nada suara orang ini, yang tampak seolah-olah dia sudah membuang segalanya. Jenis orang yang bisa mengesampingkan diri secara acak adalah yang paling menakutkan. Untungnya, orang ini berdiri di sisi mereka selama operasi ini. Xuan Kongxi sudah memberitahu kami tentang berita yang berkaitan dengan Yao Chen. Saya telah menemukan pembantu selama periode waktu ini dan tidak memperhatikan bahwa Hall of Souls telah menggeser penjara Yao Chen. Jika tidak, kami mungkin akan memberitahu mereka jika kami menagih ke kota Ming. Feng Zunse membelai janggutnya dan berkomentar dengan lembut. Namun, aku tidak berharap mereka memindahkannya ke pegunungan jiwa kematian. Medan di sana rumit karena kabut dingin yang begitu tebal. Jika mereka membuat kesalahan dan membiarkan seseorang melarikan diri ke pegunungan yang dalam yang tertutup kabut dingin, kemungkinan Hall of Souls pun akan kesulitan menemukannya. Sepertinya mereka khawatir Yao Chen akan diselamatkan oleh seseorang. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia berkata, kami tidak punya cukup waktu.
Selain itu, kami tidak tahu apakah Hall of Souls akan menerima kabar dan diam-diam memindahkan guru. Jika itu terjadi, semua usaha kita akan sia-sia. Kita memang harus cepat menyelesaikan masalah seperti itu. Jika tidak, hal-hal dapat berubah jika lebih banyak waktu berlalu. Feng Zundia mengangguk setuju. Setelah itu, dia melihat ke Xiao Yan dan bertanya, "Kapan kamu berencana untuk pergi?" "Kami akan berangkat besok." Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini, semua pembantu telah dikumpulkan. Menambahkan Feng Zunze dan Tai Jian Zunze, kelompok mereka sudah memiliki 5 douzun. Menambahkan kekuatan bertarung eksplosif Xiao Yan, mereka akan mampu melawan 6 douzuns. Barisan ini sudah cukup kuat di dataran tengah. Selama tidak ada perubahan tak terduga yang terjadi, Xiao Yan merasakan keyakinan 70% bahwa dia akan bisa menyelamatkan Yao Lao dari tangan Aula Jiwa. Feng Zunze sedikit terkejut saat mendengar waktu keberangkatan Xiao Yan. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Ia juga sadar bahwa hal semacam ini tidak boleh ditunda terlalu lama. Meskipun berangkat besok mungkin tampak sedikit terburu-buru, kecepatan penting dalam pertempuran. Mereka bisa menangkap Hall of Souls lengah, merebut orang itu, dan dengan cepat pergi. Pada saat para ahli dari Hall of Souls bergegas, mereka hanya bisa menatap situasinya. "Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan dan pergi besok." Xuan Kongzi juga terkejut saat dia melihat Xiao Yan dan Feng Zunze, yang dengan cepat memutuskan kapan mereka akan bertindak. Dia mengangguk tanpa daya saat dia berdiri dan berkata, "Karena kalian semua telah memutuskan, aku yang dulu akan berharap kalian semua berhasil dalam operasi. Kami akan menerima kata-kata keberuntungan Xuan Tua." Xiao Yan tertawa. Kilatan tajam tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat. Dia telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun untuk hari ini. Sekarang, akhirnya saatnya dia bertindak. "Guru, tunggu murid. Kali ini, saya pasti akan menyelamatkan Anda dari tangan Hall of Souls." Ketika sinar matahari pertama menembus kegelapan dan mendarat di tanah keesokan harinya, beberapa sosok diam-diam bergegas keluar dari menara pil tanpa menarik perhatian siapapun. Mereka menghilang ke langit dalam beberapa kilatan. Angin terdengar di puncak gunung di luar kota pil suci. Beberapa sosok muncul dari ruang kosong sebelum mendarat di puncak gunung. "Ayo pergi." Xiao Yan menghitungnya. Ekspresinya langsung ditutupi dengan keseriusan yang tegas. Dengan teriakan pelan, tubuhnya adalah yang pertama berubah menjadi garis hitam buram yang melesat ke langit jauh dengan cara seperti kilat. Setelah itu, Feng Zunze, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti. Misi penyelamatan akhirnya dimulai pada saat ini. Pegunungan Jiwa Kematian terletak di wilayah barat laut dataran tengah. Tempat ini juga bisa dianggap sebagai salah satu tempat yang lebih berbahaya di dataran tengah. Dikabarkan bahwa banyak pertempuran besar telah terjadi di tempat ini sejak lama. Sejumlah kerangka yang tidak diketahui terkubur di bawah tanah pegunungan. Selain itu, karena tempat ini memiliki ki dingin alami yang sangat padat, hal itu mengakibatkan pegunungan ini tertutup kabut dingin sepanjang tahun. Kekuatan spiritual seseorang bahkan akan terpengaruh jauh di dalam kabut dingin semacam ini. Orang yang sembrono bahkan mungkin terjebak sampai mati di dalam pegunungan ini. Pegunungan Jiwa Kematian tidak terlalu jauh dari daerah Pil. Dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka dapat mencapainya dalam waktu sekitar 5 hari. Setelah memulai perjalanan mereka, kelompok Xiao Yan tidak banyak berhenti di sepanjang jalan. Mereka pada dasarnya melanjutkan perjalanan sepanjang malam dan siang. Di bawah kegilaan ini, kelompok itu sudah merasakan suhu di sekitarnya mulai turun dengan cepat pada sore hari di hari keempat. Apakah kita akan segera tiba? Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke kejauhan. Ada garis besar pegunungan di sana. Namun, bagian luar pegunungan itu tertutup lapisan kabut sedingin es. Wajah tegang Xiao Yan sedikit rileks saat dia melihat pegunungan, yang tampak sedikit menyeramkan di bawah penutup kabut dingin. Mereka akhirnya mencapai pegunungan Jiwa Kematian. Dengan target mereka dalam jarak dekat, Xiao Yan melambaikan tangannya dan perlahan mendarat menuju puncak gunung dalam pegunungan. Kami telah sampai di pegunungan Jiwa Kematian. Namun, setiap orang harus sedikit memulihkan diri dulu.
Perjalanan selama periode waktu ini tidaklah mudah. Xiao Yan mendarat di puncak gunung. Dia memandang dokter peri kecil dan yang lainnya, yang mengikuti dari belakang, dan berkata sambil tersenyum. Xian segera duduk di rumput di bawah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kepahitan. Perjalanan beberapa hari ini benar-benar akan merenggut nyawa kecilnya. Apakah ini pegunungan jiwa kematian? Dokter peri kecil mengangkat matanya dan melihat pegunungan di kejauhan yang tertutup oleh kabut dingin. Dia dengan lembut bertanya, bisakah kita langsung terbang ke dalamnya? Tidak. Kabut dingin di luar masih baik-baik saja. Namun, semakin jauh seseorang menjelajahinya, semakin padat jadinya. Jika kita akhirnya kehilangan arah pada saat itu, kita akan tersesat di dalam. Selain itu, kabut dingin itu memiliki cukup banyak magical beast yang misterius. Akan sangat mudah bagi kita untuk disergap. Feng Zunze melihat ke kejauhan dan menjawab. Selain itu, pegunungan jiwa kematian ini memiliki aula cabang dari Hall of Souls. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa mereka tidak memiliki tindakan pencegahan defensif di sini. Sangat mudah untuk ditemukan jika kita menerjang dari langit. Dalam hal keakraban dataran tengah, kemungkinan tidak ada orang lain yang hadir dapat dibandingkan dengan Feng Zunze. Selain itu, dia juga sangat berpengalaman dan jauh lebih baik daripada Xiao Yan dan yang lainnya dalam aspek ini. Karenanya, tidak ada yang meragukan kata-katanya. Mereka semua malah mengangguk. Musim saat ini bisa dianggap sebagai waktu ketika kabut dingin pegunungan jiwa-jiwa kematian berada pada titik terpadatnya. Namun, kami tidak punya waktu menunggu hingga kabut dingin menipis. Oleh karena itu, kita hanya bisa masuk dengan kabut ini. Feng Zunze sedikit menyipitkan matanya. Tatapannya menyapu pegunungan jiwa kematian saat dia berkata, ada beberapa sekte dan faksi yang lebih kecil di sekitar pegunungan jiwa kematian. Dari apa yang saya tahu, sebagian besar faksi ini dikendalikan oleh Hall of Souls. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan siapapun menemukan jejak kita saat kita masuk. Jika seseorang sayangnya melihat kita, serahkan padaku. Tai Jian Zunze di samping berbicara dengan suara serak. Feng Zunze mengangguk pelan. Operasi mereka ini sangat penting. Siapapun yang akhirnya menabrak mereka hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Semua orang memulihkan diri selama sekitar setengah jam di puncak gunung. Setelah itu, mereka berdiri di Usion. Mereka saling memandang dan bisa melihat keseriusan di mata pihak lain. Kekuatan Hall of Souls adalah sesuatu yang semua orang yang hadir jelas sadari. Bukan hal yang mudah untuk menyelamatkan seseorang dari tangan mereka. Jika operasi ini gagal, kemungkinan kami tidak akan lagi memiliki peluang seperti itu di masa depan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan Yao Chen kali ini. Feng Zunze memiliki wajah muram saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk dengan lembut setelah mendengar ini. Setiap orang harus tetap dekat setelah memasuki pegunungan. Hati-hati. Ayo pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Feng Zunze memimpin untuk bergerak. Ia menjadi seperti burung besar yang meluncur turun dari puncak gunung. Setelah itu, dia bergegas ke hutan luas yang tertutup kabut dingin. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kabut putih menutupi keseluruhan pandangan seseorang di dalam hutan yang diliputi oleh kabut dingin. Jarak pandang sangat rendah di lingkungan seperti ini. Bahkan jika seseorang menggunakan persepsi spiritual seseorang hanya bisa merasakan area dalam jarak 100 meter atau lebih. Tidak mungkin untuk memperpanjang lebih jauh. Swos. Gelombang raungan monster rendah dan dalam yang sesekali terdengar di dalam hutan yang tertutup kabut putih tiba-tiba memiliki suara angin kencang yang muncul. Seketika, sepasang monyet lincah seperti sosok menerobos kabut dingin. Mereka bergegas maju dan dengan cepat menuju ke daerah pegunungan yang dalam. Saat mereka masuk lebih dalam ke pegunungan, Xiao Yan dan yang lainnya juga secara bertahap bertemu dengan beberapa masalah. Ukuran pegunungan jiwa kematian sangat besar. Selain itu, kabut dingin menyelimuti tempat itu. Tidak mudah menemukan lokasi aula jiwa dari dalamnya. Peta yang diberikan Xuan Kongzi pada mereka awalnya berguna. Namun, saat mereka menjelajah lebih jauh ke pegunungan, penggunaannya menjadi semakin berkurang.
Pada akhirnya, kelompok Xiao Yan hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mencari tempat ini secara bertahap. Dengan maju dan mencari dengan cara ini, kecepatan mereka secara alami berkurang. Apalagi hal yang sangat membuat seseorang merasa tertekan adalah efek yang didapat tidak besar. Musim ini adalah ketika kabut dingin pegunungan jiwa kematian sedang berbicara. Beberapa indikator di peta juga dihancurkan oleh kabut dingin ini. Sepertinya Xuan Kongzi dan yang lainnya tidak mengharapkan ini. Setelah maju dan mencari jangka waktu tertentu, Feng Zunze memperhatikan kabut dingin di sekitar mereka secara bertahap menjadi gelap. Dia tanpa sadar sedikit mengernyit dan dengan lembut berkata, malam akan segera tiba. Kami tidak bisa melanjutkan perjalanan. Binatang ajaib di pegunungan jiwa kematian sangat ganas di malam hari. Selain itu, mereka seperti belatung di tulang seseorang dan sangat sulit untuk dihilangkan. Jika ada gerakan yang tidak biasa yang tercipta, itu tidak hanya akan mengganggu Magical Beast lainnya tapi kemungkinan juga akan menarik perhatian para ahli dari Hall of Souls. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar ini tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pengalaman Feng Zunze jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Benar-benar tepat untuk mendengarkan dia. Feng Zunze memberi isyarat tangan kepada Taijian Zunze ketika dia melihat bahwa tidak ada yang keberatan. Yang terakhir mengangguk dan mengayunkan tangannya. Beberapa benda hitam bergegas keluar dan terbang ke kejauhan. Ini adalah bangku dari beberapa Magical Beast peringkat tinggi. Ia mampu menghentikan beberapa Magical Beast mengganggu kita. Setiap orang harus istirahat malam ini. Kami akan melanjutkan pencarian besok. Aula cabang Hall of Souls pasti akan cukup besar. Meskipun pegunungan ini sangat luas, hanya masalah waktu sebelum kami menemukannya. Feng Zunze dengan lembut menghibur. Xiao Yan tertawa getir. Hatinya sedikit tertekan. Saat ini, mereka sepenuhnya siap tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan mereka setelah tiba di lokasi. Ini benar-benar sedikit lucu. Meskipun Xiao Yan merasa tertekan di dalam hatinya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di dahan pohon dan perlahan menutup matanya. Orang lain, yang telah bepergian begitu lama, juga menutup mata dan istirahat sebentar. Malam pegunungan jiwa kematian sangat gelap dan sejuk. Berbagai lolongan bergema di dalam pegunungan. Ini menyebabkan seseorang merasa pori-porinya berdiri. Raungan binatang bergema selama lebih dari setengah malam di dalam pegunungan sebelum secara bertahap menghilang. Tepat ketika semua orang akan menghela nafas lega, mereka tiba-tiba mendengar suara terseret dikirim dari kejauhan. Feng Zunze, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya saat suara ini muncul. Matanya menyapu kabut putih di kejauhan. Setelah itu, wajahnya berubah sedikit saat dia berseru, ini buruk. Ini koloni semut penelan batu? Setelah mendengar seruan dari Feng Zunze, ekspresi Xiao Yan, Taijian dan yang lainnya juga sedikit berubah. Koloni semut penelan batu. Itu adalah jenis binatang ajaib yang sangat menakutkan di dalam pegunungan jiwa kematian. Ini bukan karena kekuatan mereka tetapi karena mereka memiliki jumlah yang menakutkan yang bisa mencapai puluhan juta. Reputasi sengit dari pegunungan jiwa kematian sebagian karena kabut dingin. Namun, sebagian besar karena pegunungan jiwa kematian ini memiliki sejenis binatang ajaib. Jenis binatang ajaib ini adalah semut setan yang menelan batu. Semut setan penelan batu ini tidak memiliki peringkat tinggi. Mereka hanya peringkat 3 atau 4. Namun, aspek yang menakutkan dari mereka adalah jumlah mereka. Gelombang semut yang menakutkan yang berjumlah puluhan juta ini akan menyerbu dari segala arah. Bahkan Magical Beast peringkat 8 hanya bisa bersembunyi sementara. Selain itu, semut setan penelan batu jenis ini bisa menelan daging dan darah yang menghalangi mereka. Dimanapun di dalam pegunungan jiwa kematian di mana gelombang semut setan menelan batu lewat akan ditutupi dengan tulang-tulang padat berwarna putih. Bahkan tidak mungkin menemukan jejak darah. Setiap ahli yang secara tidak sengaja memasuki pegunungan dan bertemu dengan koloni semut semacam ini tidak akan berbeda dengan kematian yang pasti. Jika bukan karena semut setan penelan batu ini hanya bisa ada di dalam kabut dingin, kemungkinan tidak ada yang berani hidup di luar pegunungan ini.
Alasan bahwa reputasi sengit pegunungan jiwa kematian secara bertahap akan menyebar selama bertahun-tahun ini sebagian besar dikreditkan ke koloni semut yang menakutkan ini. Kelompok Xiao yang tidak pernah menyangka bahwa mereka akan sangat tidak beruntung. Mereka telah bertemu dengan hal yang merepotkan ini tepat setelah memasuki pegunungan jiwa kematian. Bersiaplah untuk mundur. Jangan bertabrakan langsung dengan hal-hal sialan ini. Feng Zunze dengan cepat bangkit dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan dan yang lainnya tidak berani meremehkan situasi saat melihat ekspresi serius Feng Zunze. Mereka buru-buru bangun dan bersiap untuk mundur ketika sesosok tubuh kecil yang cantik tiba-tiba turun dari pohon. Setelah itu, dia menyerbu ke dalam hutan yang tertutup kabut dingin. Ekspresi Feng Zunze berubah drastis saat melihat aksi Xian ini. Dia tanpa sadar berteriak, "Apa yang gadis ini lakukan? Apakah dia mencari kematian? Kalian semua harus pergi dulu. Aku akan menyelamatkannya." Tunggu, suara semut telah terhenti, alis dokter peri kecil vertikal saat dia tiba-tiba berkata. Feng Zunze dan yang lainnya juga kaget saat mendengar ini. Mereka mendengarkan dengan cermat dan benar-benar menyadari bahwa suara seretan, yang membuat hati seseorang dingin, telah hilang sama sekali. Ini. Tepat ketika Feng Zunze dan yang lainnya memiliki ekspresi tertegun, sesosok kecil yang cantik keluar dari kabut dingin tanpa terluka. Setelah itu, orang yang muncul di pohon adalah Xian, yang baru saja kabur sendiri sebelumnya. Pada saat ini, semut besar bersayap 8 besar berwarna emas setengah kaki ada di bahunya. Ratu semut penelan batu. Ekspresi Feng Zunze dan Taijian Zunze segera berubah sedikit ketika mereka melihat semut besar bersayap 8 berwarna emas. Xian hanya tertawa menghadapi perubahan ekspresi kelompok Feng Zunze yang drastis. "Ayo pergi. Orang besar ini tahu di mana Hall of Souls berada."